Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Halo, Shalom Jemaat HCC, apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian semua. Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Apapun hari-hari yang kita lalui, andalkan Tuhan dalam segala hal. Seperti dalam firman Tuhan yang akan saya sharekan pada pagi hari ini, terdapat dalam Roma 14 ayat 8. Di situ dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang engkau alami saat ini, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang engkau butuhkan, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan yang kita harapkan saat ini, tetap mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal, andalkan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bersatu hati kita menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Tiada satupun yang tidak Engkau ketahui dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap langkah kami Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami bawa padamu. Denganmu aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku. Semua punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karena-Mu. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Semuanya milik-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Haleluya. Kau pemilik hidupku Tuhan. Kau segalanya. Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan.
hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, nafasmu di hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku. Oh, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa, oh semua yang ku bisa itu karenamu. Semua yang ku punya, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Oh, segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Oh, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa
Shalom, keluarga sesi yang diberkati Tuhan. Apa kabar sudah di hari ini, hari Jumat? Senang sekali kita ada di Saat Teduh. Dan ini adalah seri pertama, dan besok kita lanjut seri yang kedua tentang generosity, kemurahan hati. Nah, ternyata kemurahan hati ini sangat berhubungan dengan bagaimana kita akan dipercayakan Tuhan untuk mengembang ke kanan dan ke kiri. Kita mengalami penuaian. Nah, kita lihat di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 24. Saya coba membacanya dari terjemahan The Message Bible. Dikatakan, the word of the generous gets larger and larger. The word of the stingy gets smaller and smaller. Artinya, dunia orang yang murah hati akan semakin besar dan besar. Dunia orang pelit akan semakin sempit dan sempit. Ternyata untuk kita bisa mengembang ke kanan dan ke kiri, kita mengalami penuaian di hidup kita perlu pastikan bahwa Alkitab bilang kita harus jadi orang yang murah hati, generous. Karena dengan kita bermurah hati itu akan memperluas hidup kita, jangkauan kita, pertemanan kita, pengaruh kita, dan dampak kita. Coba saudara perhatikan, atau ada di sekeliling saudara orang yang sangat pelit, orang yang tidak suka berbagi dengan orang. Bagaimana pergaulan hidupnya? Bagaimana kalau dia datang ketemu dengan teman-teman yang lain, dengan saudara, mungkin pasti orang akan bergaul biasa-biasa saja. Tapi kalau ada seorang yang generous, yang sangat murah hati, yang suka berbagi, suka menolong hidup orang lain, wah, dia sangat disukai, dia sangat disenangi. Saya suka sekali lihat video kalau Pak Jokowi sedang mengunjungi beberapa daerah. Beberapa kali saya lihat dia malam-malam datang ke rumah-rumah warga, bawa beras, bawa sembako, dia kasih sepeda buat anak-anak. Tiap dia lewat orang mengeluh-elukan dia kasih uang kepada yang membutuhkan, dia kasih kaos-kaos, dia kasih ke masyarakat. Nah, dia jadi pemimpin yang berpengaruh, disukai oleh masyarakat, dicintai oleh Indonesia. Kenapa? Karena dia sangat murah hati. Dia membangun infrastruktur di mana-mana, dia memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Nah, orang yang generous disukai, orang yang generous dirindukan, dicintai. Sebab itu, saudara, untuk kita dipercaya Tuhan untuk mendapatkan penuaian yang besar, pengaruh yang luar biasa, mengembang ke kanan dan ke kiri, mendiami bangsa-bangsa, kota-kota yang sunyi, maka pastikanlah diri kita jadi orang yang generous, yang tidak menahan diri kita untuk berbagi dengan orang lain. Karena kita tahu ada bagian di mana kita harus jadi berkat bagi orang lain, kita memberi bagi orang yang membutuhkan karena Tuhan memberkati kita. Waduh Pak, tapi saya kekurangan, saya nggak cukup. Berbicara mengenai generous, murah hati, nggak bicara mengenai uang, tapi mengenai waktu saudara, tenaga saudara yang mau support orang lain, yang mau bantu orang lain, mau dukung orang yang berkekurangan. Karena dengan demikian kita akan dipercaya Tuhan untuk bisa mengembang ke kanan dan ke kiri. Ada sebuah cerita di Alkitab bukan tentang seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikannya. Sebuah tindakan kecil, tapi tindakan kecil itu berdampak besar. So, bayangkan kisah anak ini yang memberi 5 roti dan 2 ikan ini dicatat di Alkitab. Diceritakan berkali-kali, dikhotbahkan berkali-kali oleh banyak gereja dan telah memberkati banyak orang. Ada orang yang imannya dibangkitkan karena membaca kisah daripada anak kecil ini. Dan sampai hari ini kita nggak tahu siapa namanya. Kalau penasaran, kita di surga kita tanya, siapa sih anak ini? Mana sih dia orangnya? Kita pasti penasaran. Bagaimana mungkin seorang anak kecil ini bisa bawa pengaruh dampak yang sangat besar? Kenapa? Karena dia generous, dia murah hati. Mari belajar untuk bermurah hati agar hidup kita bisa berkembang lebih besar, lebih luas, dampak dan pengaruh kita akan lebih besar. Kenapa? Karena kita murah hati. Mari keluarga CC belajar bermurah hati. Belajar berbagi kepada orang lain. Mama dan papa, belajarlah untuk menabur, belajar untuk memberi, membantu orang lain, support yang kekurangan, yang membutuhkan. Dengan demikian, tindakan-tindakan kita itu akan menjadi berkat dan dampak buat anak-anak kita, sehingga mereka ikut melakukannya dan mereka akan menuai dari apa yang kita tabur, dan anak cucu kita akan menuai dari apa yang anak-anak kita tabur. Tuhan berkati kita semua. Saya berdoa kita jadi generous, jadi murah hati agar hidup kita semakin dikembangkan oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, Bapak bersyukur, aku berdoa setiap keluarga HCC jadi pribadi-pribadi yang murah hati,
Karena Tuhan mau percayakan kami perkara yang jauh lebih besar. Kami akan mengembang ke kanan, ke kiri. Tuhan akan berkati kami dengan penuaian yang besar. Berkati kami, urapi kami. Dalam nama Yesus Tuhan, berikan kemurahan hati di hidup kami. Berkat Tuhan buat semua keluarga CC. Engkau yang sedang sakit, yang lemah, mari angkat tanganmu, arahkan ke layar handphone atau ke layar TV saudara. Aku berdoa ada kesembuhan. Aku berdoa ada mujizat, aku berdoa ada terobosan Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan buat kami semua yang sedang bergumul hari ini. Darah Yesus berkuasa, jamah hidup saudara. Dalam nama Yesus, mari semua sama-sama katakan, amin. Sampai ketemu di bagian yang kedua besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.